Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kehidupan, kematian, pertemuan dan perpisahan, juga rezeki yang mudah-mudahan pertemuan kita malam kali ini menjadi wasilah yang memanjangkan umur kita dalam kemanfaatan, meluaskan rezeki kita dalam keberkahan, dan kelak dipertemukan dengan orang-orang yang dicintai di surganya Allah yang penuh kenikmatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, insya Allah malam ini kita akan membahas soal kerja ya. Nah, ini diawali dari sebuah fenomena yang menarik ya. Pertanyaannya juga menarik ya. Ada polling kan di Instagram Masjid Al-Latif tuh, bekerja itu mesti sesuai hati atau sesuai gaji. Nah, yang mana? Kalau Akang Teteh kira-kira bekerja itu sesuai hati apa sesuai gaji? Apa tidak bekerja sekarang? Nah, ini fenomena ini menarik karena jadi ada satu lembaga internasional di Asia Tenggara yang kerjaannya itu suka survei. Di 2023 itu survei, di akhir tahun itu rilis satu hasil survei. Nah, biasanya survei-survei lembaga ini tuh selalu dikutip ya, disitasi sama banyak negara dan juga jadi pertimbangan. Salah satu temuan dari mereka adalah konon katanya di Indonesia itu ada 10 juta orang yang umur 15 sampai 25 atau 30, aku lupa ya, 15 sampai 30 lah katakan, yang kemudian dalam kondisi need. Need itu NEET ya. N-nya itu need itu not in employment, enggak kerja, sama enggak in education or training. Jadi ada 10 juta orang yang kerja enggak, lagi sekolah juga enggak, atau lagi dalam pelatihan atau pendidikan juga enggak. Nah, kira-kira lagi ngapain? Nah gitu ya, lagi ngapain kan gitu ya. Nah mungkin pilihan lainnya adalah mungkin lagi main judi online. Karena luar biasa tuh, ada datanya lagi di awal tahun dirilis bulan Januari 2024 dan kemarin di cross check orang di bulan Juli ya, saking stresnya tapi kan penghasilannya gede ya, dan ini direkam lagi tapi ada sentimen ini masuk uzon aku aja ya, beberapa industri yang harusnya sportif dan kompetitif itu didanai oleh perjudian online ya gitu. Nah, ini juga yang harus kita waspadai, kan kita mau pendukung ya, penonton, penyimak, nggak tahu tuh perputaran uangnya dari mana, kenapa, siapa, bagaimana, seperti apa kan gitu. Nah, ini menarik tuh. Mudah-mudahan nggak seperti itu ya. Nah, cuman kemudian BPS melihat data itu, mungkin banyak yang nanya, apa benar nih? Kan kita mau menuju Indonesia emas. Masa iya kebanyakan 10 juta tuh banyak tuh ya. Masa iya kemudian kebanyakan anak muda kita dalam kondisi itu? Tolong dong BPS, riset lagi yang betul. Nah, akhirnya di bulan Februari BPS ngeriset, beberapa kali dirilis. Akang Teteh bisa cek nanti di situsnya BPS ya. Dikoreksi, bukan 10 juta, tapi 3,6 juta katanya. Angger we seueur. Banyak, artinya ada 3,6 juta menurut BPS yang tidak bekerja, tidak dalam pendidikan, dan tidak dalam pelatihan. Nah, itu jadi nanaonan, ngapain, seperti apa. Terus juga kita harus lihat banyak data lain, Akang Teteh. Nah, ini aku sharing data-data dulu aja ya, supaya pas pulang dari kajian teh, dapat apa di kajian? Wah, dapat data. Statistik mengatakan, asa gaya ngomongin data ya. Ada juga data-data lain, menarik, banyak. Misalkan data tentang orang-orang yang bekerja, itu ternyata tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Itu ya, teknik geologi jadi digital marketing. Kan gitu ya, teknik sihir
jadi pembaca kodam di TikTok kan gitu, macam-macam lah. Nah ternyata hampir 80% katanya orang yang bekerja itu tidak sesuai dengan apa yang dipelajarinya ketika semasa kuliah atau sekolah, kan gitu ya. Nah ini ada apa? Ada gap atau ada kesenjangan yang luar biasa, terus jadi kudu kumaha, kan gitu ya. Nah ini kita kalau istilah Inggrisnya mah let that sink in. Jadi data itu kita telan aja dulu, ya. Ada data yang luar biasa, masing-masing acak-acakan satu sama lain, yang kemudian seolah-olah tidak berkaitan, tapi kalau kita mau lihat secara big picture, gambaran besarnya ini tuh saling berkaitan. Tapi nanti di kajian ini insya Allah ada sesi di mana aku minta izin ya dan minta tolong Akang Teteh juga nanti akan tetap berdua ngulik ngobrol, karena bekerja teh harus seperti apa. Ari Allah teh lewat Rasulullah teh minta kerja seperti apa dan kayak gimana. Nah, wayahna harus ngulik ya supaya pulang bukan cuman nya karunya Indonesia ya. Apakah kita pindah gitu ke Uganda Selatan gitu ya? Atau Zimbabwe? Nggak bisa semudah itu. Ya, jangan deh ya. Jangan. Nah, makanya kajian ini mau ngajakin Akang Teteh buat mikir filosofi soal bekerja dulu ya. Kalau istilah ilmiahnya namanya the psychology of works. Psikologi dari bekerja. Sampai sini jelas ya, masuk ya? Jadi nyingsieun teu data-data soal itu. Enggak takut kan ya dengan data-data itu? Data pinjaman online. Dulu mas masih 1:5 ya, berarti 20%. Jadi Akang Teteh dari 5 orang yang lewat, 1 orang pasti pinjol. Sekarang mah enggak 1:5. Ternyata udah 2/3-nya. Jadi 3 orang, 2 itu pinjol. Hati-hati. Coba kanan kiri, ini Akang Teteh yang di sini pada pinjol enggak? Jangan ngaku. Bisi malu ya. Atau kalau ada yang ngaku dan tahu malah sarua. Pinjol apa? Gara-gara apa? Nah, aku baru dipublikasi penelitian tentang alasan seseorang kenapa dia mengambil keputusan untuk minjem secara online ya. Minjem duit di online. Ternyata alasan utamanya apa coba? Akses yang mudah dan tidak disengaja. Jadi enggak ada tuh namanya kebutuhan mendesak. Enggak ada. Aku wawancara di penelitian itu ya, Akang Teteh. Kenapa kamu minjem ke online? Karena kebutuhan mendesak? Iya. Apa kebutuhannya? Renovasi pagar. Renovasi pagar. Mendesak kalau enggak ada pagar. Pagarnya ada, tapi butuh direnovasi. Nah jadi ternyata persepsi soal kebutuhan mendesak juga udah bergeser, paham gak sampai sini? Tapi akses yang mudah, atau bayangin aplikasi adzan, pengingat sholat, iklannya iklan pinjaman online, so gimana? Ya Allah ya Rabbi, data itu nanti nyambung satu sama lain, orang tidak berpendidikan, orang apa, terus juga kurikulum gak boleh dirubah, harus segera buru-buru kan gitu ya, macam-macam. Ternyata ini kurikulumnya harus disesuaikan sama industri. Nah ini aku mau cerita dulu bagaimana berpikir tentang kerjaan. Sampai sini paham ya, jelas ya? Bagaimana cara kita berpikir tentang kerjaan, bagaimana kemudian Allah melalui Rasulnya meminta kita bekerja itu seperti apa, dan nanti baru aja yuk kita ulik, ari kita teh bekerja sesuai, menyesuaikan sama hati, yang murni tulus ikhlas mengharap ridho Allah, atau bekerja itu udahlah lieur lah, mikirin hati, mikirin passion, yang penting mah aya, yang penting mah digaji kan gitu ya. Yang penting coba berapa generasi ngomongin yang penting mah sambil nggak jadi apa-apa. Nah ini harus kita perbaiki. Sampai sini clear ya, jelas ya. Yang pertama aku mau cerita dulu soal sejarahnya dari bekerja, Akang Teteh. Kan urutan kita teh seperti ini ya, Kang Teh. Mananya nu badag we nya? SD, SMP, SMA gitu ya. SD, terus SMP. Ada yang enggak TK dulu? Ada? Ada ya? Langsung SMA? Oh iya langsung SMA. Curiga lahirnya di download ya mah, langsung SMA. SD, SMP ya. SMA gitu kan?
Kalau bisa kuliah bagus kan gitu ya. Kuliah. Habis itu ngapain? Kerja. Bener ya? Ini siapa yang nyuruh kayak gini? So, boleh nggak anak kita kemudian nggak SD? Makanya ada opsi sekarang homeschooling gitu ya. Kebayang ya? Suruh siapa? Tapi literatur psikologi yang aku baca, kajian-kajian soal tahapan perkembangan anak, punten ini mah ya para aktivis homeschooling, kalau SD mah mending jangan homeschooling. SD mah sakolahkeun weh. Kencarkeun weh di sekolah ya. Asal kita komunikasi kenal sama gurunya. Karena SD tahapan perkembangan kita terutama di Indonesia penting untuk berinteraksi sama anak lain. SD mah. Kalaupun mau homeschooling, Akang Teteh nanti kalau punya anak berencana buat homeschooling, lebih tepatnya secara psikologis ketika kapan? SMP. Gitu. Kalau SMA telat. SMA telat, bahaya. Mending di SMP. Tapi jangan di SD. Komo TK mah. Ngapain homeschooling TK gitu ya. Tapi ini siapa yang nyuruh kayak gini? Gak ada yang nyuruh kan? Nah makanya ada orang yang kalau aku bilang pendidikan itu teh penting. Pendidikan dasar teh penting. Terus ada yang nyeletuk kayak gini, emang ada contohnya di zaman Rasul? Orang SD? Emang ada di zaman Rasul pakai baju beureum bodas gitu nya? Kucluk upacara. Salah deh wae. Aku teh lagi sering banget diundang sekarang ke institusi-institusi yang itu tuh, yang Islami, tapi pertanyaannya tuh kayak gitu, emang ada di zaman Rasul, emang ada di zaman Rasul. Pertanyaan kebalik. Jangan dilihat sebagai SD, SMP, SMA-nya. Di zaman Rasul ada aktivitas awam, aktivitas yang normal dilakukan, yaitu berkumpul, berkeliling. Kebayang nggak? Liko. Itu tuh kalau kita formalkan, ikut ini. Orang yang nggak berkeliling sama dengan yang membentuk lingkaran untuk belajar, untuk mengkaji ilmu, sama dengan orang yang tidak SD. Paham nggak sampai sini? Sama dengan orang yang tidak SMP. Paham nggak sampai sini? Kita harus tingkatkan literasi anak bangsa. Maksudnya apa? Ini nih tingkat baca, bayangin masih ada datanya kemarin anak SMP kelas 1 SMP masuk SMP yang belum bisa baca. Dan bukan 1 2, banyak. Terutama di daerah-daerah tertinggal. Nah, terus pertanyaannya menarik. Emang di zaman Rasul pada bisa baca? So, emang Rasul bisa baca? Gak usah, yang penting mah kembali kepada Quran dan Sunnah. Aduh, kumaha ya cara ngobrol lah. Bayangin sampai sini ya. Yuk kita benerin cara kita berpikir. Zaman Rasul memang tidak baca dan tulis, betul ya? Karena di sana zaman itu baca dan tulis itu dianggap kebodohan. Kenapa? Karena kita butuh alat untuk mengingat. Paham sampai sini ya? Butuh alat untuk mengingat itu ciri bahwa kita intelijensinya rendah. Butuh alat bantu untuk mengingat. Makanya belajar di zaman Rasul mah menghafal. Makanya ada orang, ada kewajiban malah untuk bisa menghafal syair. Makanya yang benar mah jangan Islam mah, kita kembali aja ke karuhun kita, ke nenek moyang kita. Nenek moyang kita pun punya hal yang sama, nggak ada baca tulis kan, nggak semua bisa tulisan Sunda kuno, Sanskerta kayak gitu kan, nggak bisa. Tapi apa yang dilakukan? Menghafal, lewat apa? Makanya ada pupuh. Akang Teteh tahu pupuh? Ada kemudian jangjawokan, mulai ada unsur gaibnya di situ. Itu tuh upaya untuk learning. Paham sampai sini ya? Nah ini sebelum ngomongin kerjanya nih, ini ngomongin pendidikannya. Jadi kalau Akang Teteh bilang, ngapain kuliah lah? Orang kita kerja juga. Nah terus jadinya kayak gini pertanyaannya teh, emang kalau aku kuliah ke situ, nanti kerjanya bakal jadi apa? Kayak gitu enggak? Bener enggak ya? Contoh, keterima di mana? Di jurusan filsafat, Fakultas Ilmu Budaya, nanti kerjanya apa? Berpikir. Emang nanti siapa yang bayar? Nah nanti kita masuk ke topik kita, emang bekerja untuk gaji? Bekerja sesuai untuk gaji? Emang ada di Quran dan Sunnahnya kayak gitu? So, dibalikin deh, gitu. Kebayang sampai sini ya? Tapi kan pertanyaan kita kayak gitu. Kuliah di jurusan apa? Sastra Inggris misalkan. Atau pendidikan bahasa Inggris, oh jadi guru ya. Belum tentu. Dan belum tentu mau juga jadi guru bahasa Inggris kan gitu ya. Nah ini yang kemudian harus kita luruskan. Sampai sini jelas dulu ya pahamnya. Ini soal pendidikannya nih. Ini masih pendidikannya. Belum soal kerjanya nanti. Sampai sini jelas ya paham ya. Hati-hati dalam memahami ini. Bukan berarti nggak penting pendidikan. Penting.
Kita lihat para salafus soleh melakukan pendidikan-pendidikan formal. Maka Akang Teteh paksakan untuk melakukan pendidikan formal. Kalau bisa setinggi mungkin. Kalau ternyata jenjang pendidikan kita sampai S3 sekarang, Akang Teteh mestinya memaksakan diri untuk bisa terus ngejar sampai S3. Emang kalau S3 nanti kerjanya apa? Tah balik deui ka dieu mindset teh. Paham sampai sini jelas ya? Enggak gitu konsepnya brother and sister, paham ya? Jelas ya? Nah, nanti aku jelasin lebih lanjut pas ngomongin kerja. Sampai sini paham ya pendidikan kayak gitu? Tapi kenapa kok sulit buat kita punya mindset yang benar soal pendidikan? Nah, kita ngomongin kerja dulu, baru nanti Teteh akan paham. Kenapa pendidikan kita kok sulit, malah dipersulit dan tidak mudah. Jangan-jangan lama-lama aku diboikot ya, tapi aman aja. Oke gas pokoknya mah. Berlanjut, insya Allah dukung. Nih, ngomongin soal kerja, zaman dulu mah orang gak ada, kalau kerja baru nih bisa boleh disebut bid'ah. Siapa yang nyuruh kerja? Maksudnya kerja buat orang, bukan bekerja dalam artian working gitu ya. Kalau sekarang kan kayak gini, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja di orang gitu ya. Kalau bisa mah kerja di tempat yang bagus, Google gitu ya, ChatGPT gitu. Apalagi? Jadi ASN, BUMN, kan gitu kerja. Padahal di Quran gak bilang gitu. Di Quran tuh kan bilangnya i'malu ya. Kuli malu ya sarallah. Bekerjalah maka Allah akan melihat amalukum. Jadi i'malu amalukum, kerja itu sama dengan ibadah. Nah, gak ada yang nyuruh kerja di orang kan? Yang penting bekerja aja. Paham gak sampai sini? Bekerja aja. Nah, ini sejarahnya kayak gini teman-teman. Zaman dulu mah orang itu, ini orang kalau pengen sesuatu dia kerjanya bikin sendiri. Untuk siapa? Untuk dirinya. Itu ya. Kalau aku pengen makan daging ayam, maka aku berternak. Maka aku harus punya profesi beternak, ternak, gitu ya. Lalu kalau aku pengen makan sayur supaya ada seratnya, daging wae meleg nanti susah BAB-nya kan gitu ya. Harus berkebun. Tapi kan semua orang gak ahli di semua hal, paham ya? Nanti ada ahli-ahli tertentu. Lalu bagaimana mereka kemudian bertransaksi? Lewat apa? Lewat barter, pertukaran gitu ya. Nanti tiap orang punya value-nya sendiri, benar nggak? Oh si fulan mah tukang peternak. Oh si fulan mah berkebun, gitu ya. Oh si fulan mah apa? Transportasi, misalkan kayak gitu. Nanti masing-masing. Tapi yang menarik apa coba Kang Teteh? Secara tidak langsung mereka semua punya apa coba? Punya satu hal, punya value, punya nilai. Aku sebagai peternak akan dikenal oleh masyarakat sebagai peternak. Kalau si tukang kebun pengen makan daging, maka dia akan bawa hasil perkebunannya untuk tukeran yuk, aku pengen makan daging, aku juga pengen makan itu, kayak gitu ya, paham sampai sini ya? Barter, nikmat, tiap orang mendapatkan value-nya. Sampai sini paham? Jelas ya? Dan mereka kan lama-lama tua, gak mungkin muda terus kan? Butuh mewariskan value-nya. Ke siapa? Ke anaknya. Paham sampai sini? Anaknya mau gak mau. Dan Akang Teteh boleh cek di teori manapun. Keahlian ini akan menetap. Kalau tokoh namanya Carl Gustav Jung bilang dia jadi archetype. Archetype itu apa? Tipologi kepribadian yang bisa diwariskan ke anak cucunya. Jadi kalau si bapaknya peternak, anaknya pasti jago untuk megang ternak, mudah untuk membuat jinak, membuat nyaman. Megang ternak tuh lebih instinktif dibanding orang-orang yang bukan dari keturunan peternak. Sampai sini paham nggak? Nah makanya zaman dulu mah masuk akal kalau kemudian dia melahirkan anak, ternyata anaknya bukan sesuai harapannya. Nah biasanya kalau kerjaan-kerjaan yang berat butuh gendernya apa? Laki-laki. Maka kalau yang lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Aku gak punya karyawan dong. Kebayang gak sampai sini? Aku gak punya penerus dong, bukan karyawan. Aku gak punya penerus dong.
Karena value aku dan keluargaku adalah peternak. Value aku dan keluargaku berkebun dan lain-lain. Sampai sini paham? Jelas ya? Clear ya? Nah, sampai di situ Islam hadir. Gak boleh bunuh anak. Tiap anak pasti ada keunggulan, kan kayak gitu. Tiap anak pasti punya dan macam-macam. Nah, ini yang kemudian dipromosikan oleh Islam. Islam sebagai rahmatan lil alamin itu kemudian dimulai dari situ. Makanya Umar itu paling sering nangis gara-gara beliau suka kayak begitu. Beliau itu spesialis menguburkan anak-anak yang kemudian tidak diinginkan sama orang-orang lain. Nah, ini menarik ya, di kita mau mulai ada melegalkan aborsi ya. Seru lah. Astagfirullahaladzim, angke dewe eta mah ya. Kapan-kapan dibahasnya soal itu. Nah, bayangkan seperti ini. Padahal yang penting kita transfer value itu. Sampai sini jelas paham ya? Sampai kemudian masuk ke fase atau masa di mana terjadi yang namanya revolusi industri. Nah, kita baru ngomongin industri. Nah, ini yang kemudian bikin repot Akang Teteh sekalian. Nah, ini udah ya, bagian ini nih kita kasih boundaries, kita kasih batas. Kenapa? Dulu mah tiap orang punya keahlian. Beternak, pekebun apa. Nah, keahlian keluarga aku sama sampai kakayat siwur, buyut, janggawareng adalah ustadz ustazah. Nggak bisa berkebun, nggak bisa beternak yang ahlinya. Bisa sih asal-asal beternak mah, asal-asal berkebun mah. Tapi suka dipanggil-panggil untuk apa? Ngetransferin kayak gini nih, nilai-nilai yang lain. Paham nggak sampai sini? Aku jadi ngurutin nih, oh ternyata memang dari dulunya keluarga aku sama keluarga istri aku kayak gitu. Pantesan aku ketek kayak gini, mudah banget untuk ngajarin orang. Ada yang ngelakuin belum tentu kan? Nah, astagfirullahaladzim. Nah, makanya nih bahaya. Astagfirullah. Makanya pas diundang sama Kang Idai supaya sering tuh, aduh jangan sering-sering tuh. Bisi loba teuing ngomong tapi nggak kelihatan prakteknya apa kan gitu ya. Nah, ini nih. Sampai sini paham ya? Value Akang Teteh. Akang Teteh otomatis dikasih value sama orang tua dan itu teh embedded tuh udah nempel, nggak bisa lepas. Walaupun Akang Teteh bilang aku nggak mau nerusin keahlian keluargaku, ya mau gimana lagi? Benar nggak? Kasihan mah ada seorang tokoh yang dipaksa sama bapaknya untuk melanjutkan keinginan bapaknya, padahal masih pengen main. Makanya di ruang kerjanya banyak mainan pas beres ya. Kasihan masih pengen main disuruh ngurus negara. Kan gitu. Sensor ini mah disensor. Ya barangkali, tapi kan ada value yang dia harusnya ngerti dan kita doakan. Mudah-mudahan segera ngerti bahwa tugas dia dan keluarganya barangkali memang untuk menguasai negara. Dan jadi penguasa yang benar kan gitu. Kita aminkan, amin, mudah-mudahan jadi penguasa yang benar, soleh, kan gitu. Value, nah Akang Teteh satu, jangan pernah berpaling dari apa yang sudah embedded terwariskan dari keluarga. Aku mah gak mau kayak papa aku, kayak mama aku jadi guru. Justru keahlian itu yang kemudian terpendam. Ngekeb gitu. Walaupun kemudian menurut Akang Teteh profesi itu menurunkan gengsi, tapi ingatlah itu tuh pasti dibutuhkan sama masyarakat. Itu yang kemudian dicontohkan sama Rasul. Kenapa ada hadis khairunas anfa'u, kan kita bermanfaat di satu bidang tertentu. Bayangkan ada sebuah keluarga yang dari turun temurun spesialisasinya adalah bersihin atau mengelola spiteng. Kira-kira anaknya mau nggak jadi pengelola spiteng? Bayangin Akang jadi pengelola spiteng, diwariskan nih pekerjaan bapak. Kira-kira Akang mau nggak? Ini gara-gara SD, SMP, SMA nih yang nonton Korea kan. Pekerjaan istimewa itu bukan pengelola spiteng. Paham sampai sini? Nanti kita masuk ke sini. Value itu jadi ke-transfer. Ngapain? Padahal kalau kita berinovasi, value itu makin meningkat. Bangsa akan maju. Tiap dari kita akan jadi expert di bidangnya. Sampai sini paham ya? Bekerja bukan cuma sesuai hati, tapi sesuai embedded keturunan. Gitu. Paham sampai sini ya? Alhamdulillah. Nah, datanglah kemudian revolusi industri. Revolusi industri ditandai dengan dibuatnya mesin. Mesin yang mempermudah untuk melakukan sesuatu, teknologi. Nah, industri, kita masuk ke bagian industri. Industri ini membuat apa? Membuat orang nggak lagi punya value, nggak lagi bekerja untuk dirinya, tapi bekerja, nah ini orang bekerjanya untuk satu lembaga. Ya, lembaga L, katakanlah L, lembaga. Jadi nah di sini mulai kita tuh bekerja buat orang. Disinilah mulai ada teori soal buruh.
kaum kerah biru sama kerah putih. Ya, dulu mah ditandainya kayak gitu, blue collar, kerah biru. Jadi orang-orang yang jadi pekerja, yang dibayar itu kerahnya biru. Orang-orang yang ngambil keputusan, kerahnya kerah putih. Ada yang satu lagi kerah apa? Kerah sakti. Kerah sakti gitu ya. Aduh, aku suka lupa, aku teh udah bapak-bapak ya. Jokesnya teh garing bisa. Kemarin pas ngaca, alasnya ya ubahan, aduh. Cocoknya warna apa teh ya kalau diwarnain ya? Aduh. Warna merahnya. Tuh, mulai nyerempet-nyerempet, dan sok mancing, akang-akang mah. Warna merah. Nah, sampai sini jelas ya? Masuk ke lembaga. Lama-lama orang tuh jadi kerja dan dikerjain ini. Sampai sini paham gak? Makanya aku paling gak suka Akang Teteh kalau mendengar ada pemerintah, bagian dari pemerintah bilang kayak gini, kenapa pendidikan kita tidak sesuai dengan kebutuhan industri? Kela. Paham gak sampai sini maksudnya? Kenapa kok kita yang harus menyesuaikan keinginan industri bukan keinginan Allah? Paham gak sampai sini? Harus bisa diserap di industri. Nanti dulu, industrinya punya siapa? Yang dapat keuntungannya siapa? Akang Teteh kalau kerja ngelamar, kan jadi karyawan. Akang Teteh kerja 8 jam. Wah, yang dapat profit bagi hasil siapa? Komisaris. Komisarisnya bisa mengawasi enggak? Enggak, jago kampanye komisarisnya. Industri nih. Makanya bekerja buat siapa? Nah disinilah kemudian makanya tokoh-tokoh kayak Karl Marx, Michel Foucault, tokoh-tokoh eksistensialis mempertanyakan ini. Kenapa kita harus jadi terbagi dua? Tadinya setiap orang pasti punya value, paham gak? Tadinya setiap orang itu punya value yang unik. Kamu pasti ada sesuatu yang bisa ditawarkan, ya enggak? Tinggal nanti kita tukeran, gitu ya. Ini mah enggak, semua jadi harus seragam, menyesuaikan keinginan industri. Pokoknya yang ramah, tinggi badan minimal 165, memiliki SIM C, bisa bekerja di bawah tekanan, khodamnya kecoa racing. Di sini nih, di sini Akang Teteh sampai sini jelasnya pahamnya. Bekerja teh untuk apa? Untuk siapa? Demi apa? Bukan berarti mari kita lawan industri, bukan gitu juga. Kita harus ngecek bahwa kalaupun kita sekarang berada di industri, maka mestinya jangan sampai menghilangkan value kita. Paham gak sampai sini? Jadi menyeragamkan, ya mau gimana lagi, yang lagi banyak dibutuhkan apa coba? Copywriter, digital marketing, data analis, ya mau gak mau aku harus menjadi itu. Benar gak? Spek aku, coba bayangin, spek aku harus seperti itu. Padahal laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tiap kita punya value yang bisa dipertukarkan. Nah, gara-gara ini maka value-nya bukan lagi orangnya, betul? Apa coba? Di antara ini yang mempertukarkan ini, apa value-nya? Uang. Gitu. Jadi kita bekerja sesuai gaji apa sesuai hati? Sesuai gaji ya. Dah hati kita mah pengennya ente gawe. Mending sare ngagoler aing capek-capek aing mah. Bener kan? Nah itu yang sampai sini paham ya? Nah nanti masuk ke sini. Institusi ini lama-lama nih yang tadinya pendidikan itu untuk menonjolkan value. Aku ulangi lagi ini dengan tegas. Niat awal pendidikan adalah untuk makin mengasah dan menonjolkan value, bukan untuk menseragamkan kita sesuai dengan kepentingan industri. Paham sampai sini ya? Ya hasilnya kayak yang tadi, 10 juta kata institusi luar negeri, 3 juta kata BPS, ditambah kasus kita tetap ngerasa kurang terus kan? Pinjam online, ngerasa ada kesempatan untuk dapat uang cepat, judi online. Itu tuh nyambung tuh data-data itu. Nah kerangka berpikir kita sebagai muslim, Akang Teteh sekalian, ini mumpung kajian after work ya. Karena nanti barangkali kalau aku ngisi malam minggu mah, kita kajiannya cinta-cintaan lagi. Tapi kan cinta juga butuh duit.
Atau minimal spek kita bukan tentang uang. Paham nggak sampai sini? Sok apa yang menghalangi Akang untuk melamar si Teteh? Pasti uang. Industri kapitalis. Teteh, kalau si calon suami, si lelaki ini yang katanya niat serius, kemudian bentar dulu ya, aku belum mapan, Ikhwan kapitalis. Karena dia menjadikan standarnya value-nya di mana? Di uang. Paham sampai sini? Padahal value-nya adalah apa? Tenang, insya Allah bersamamu, aku akan mengasah value-ku, sehingga masyarakat akan butuh aku. Terlepas berapapun yang insya Allah masuk ke dalam rekening kita nanti. Kan gitu mestinya, benar nggak? Yakin nggak kayak gitu? Ente Kang, udah kita mah butuh slip gaji. Kan gitu kan? Makanya yuk, nah ini mulai masuk ke tema. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya? Kebuka udah pikirannya. Mungkin ini barangkali kalau ke deteksi pemerintah aku nggak akan ceramah lagi, ini mah bahaya nih ya. Tapi setidaknya aku pengen ngebukakan pikiran-pikiran Akang Teteh semua. Bahwa tiap kita punya value. Kalaupun Akang Teteh sampai saat ini, detik ini, belum dikaruniai, dianugerahi rezeki dalam bentuk pekerjaan dengan slip gaji yang mapan, artinya Akang Teteh itu bukan bodoh, bukan hina. Kalau hina dan bodohnya iya di mata industri, paham ya? Tapi di mata value jangan pernah ngilangin value Akang Teteh sekalian. Paham sampai sini ya? Dan tolong kata-kata ini jangan jadi pembenaran, oh pantesan aku teh belum kerja. Enggak, tetap kudu digawe. Ya, oh kata Kang Zen, wajar aku teh belum dapat kerja dan jadi pengangguran karena aku mah unik. Aku punya value yang gak ada orang yang tahu, gak ada industri yang tahu, bahkan aku sendiri juga gak tahu. Taulah gitu maksud aku teh, bukan. Maksud aku teh di industri mungkin belum laku kita teh, tapi setidaknya kita udah punya value. Nah, pertukaran value itu yang pengen aku ajak teman-teman buat munculkan. Paham sampai sini ya? Jelas ya? Value individu kita apa? Jadi, nah jangan kayak gitulah. Tapi kan orang tua kita udah keburu mindset industri ya. Aduh janganlah kayak gitu-gitu, percuma, gak kepake nanti di dunia kerja. Paham sampai sini ya? Dunia kerja teh maksudnya dunia industri. Yang biasanya memang kapitalis. Kenapa disebut kapitalis? Karena segala sesuatu disebut kapital. Hal-hal yang kemudian menghasilkan, paham sama ya? Makanya ada kapitalisme itu intinya tuh ke arah sana. Nah makanya aku ngajak ke sini. Emang di Quran gimana? Ya ini. Tadi surat At-Taubah ayat 105 itu memang ayat yang bekerjalah, maka Allah akan melihat pekerjaan kita dan Rasulnya begitu juga Rasulnya dan juga orang-orang mukmin. Paham nggak sampai sini? Maksudnya tuh ketika kita bekerja itu apa artinya? Nah makanya kalau di Islam mah bekerja itu artinya adalah mengaktualkan, mewujudkan, menjadikan itu tangible. Tangible teh bisa dilihat, diraba dan diterawang. Bukan duit, tapi apa? Value kita. Hari kita ke uang dilihat, diraba, diterawang. Yang harus bisa dilihat, diraba dan diterawang adalah apa? Value kita. Oh si Kang Zente value-nya ini. Kenapa aku butuh, makanya value itu untuk tersampaikan kepada aku kan gitu ya. Nah Akang Teteh punya value apa? Tak eta nu pengen aku bahas malam ini teh. Begitu, mudah-mudahan pemerintah mengerti apa yang aku sampaikan ya. Ini nih gimana caranya institusi ini Kang Teh, SD, SMP, SMA, kuliah itu mengasah ini. Supaya tiap orang keluar value-nya. Paham sampai sini ya? Jadi jangan bilang harus sesuai industri dan sesuai aplikasi atau Kupda Menterina atau harus sesuai aplikasi. Harus sama. Kalau nggak sama berarti nggak akan bintang 5. Nggak bisa gitu. Harus sesuai value individunya apa. Karena tiap kita adalah pemimpin dan tiap pemimpin akan dimintai masing-masing pertanggungjawabannya. Sibgoh, kita punya celupan warna yang berbeda. Dan itulah cara kita beribadah. Beribadah itu artinya bekerja. Karena kenapa kerja itu sama dengan ibadah? Karena di surat At-Taubah ayat 105 itu disampaikan bahwa amal bekerja itu amal. Ya, amal itu bagian dari ibadah juga. Nah itu proses yang penting. Memang
Terjemahan depannya jadi bekerjalah kamu. Padahal kan itu artinya beramallah kamu. Soalnya khawatirnya, takutnya konotasinya jadi beramallah kamu. Oh sedekah, gitu. Beramallah kamu. Oh zakat. Soalnya ayat sebelumnya ngomongin soal zakat. Makanya mungkin supaya tahu bahwa ini tuh amalnya maksudnya ke sesuatu yang aktual, sesuatu yang diwujudkan. Makanya di terjemahan depannya adalah bekerjalah. Paham sampai sini ya? Makanya bekerja harus sesuai value. Nah akang teteh ketika SD, SMP dan SMA ulik value terbaiknya. Tapi kan kita mah enggak. Waktu SD pahina-hina bapak, malu sama profesi bapak. Oh si eta mah bapak lah tukang eta. Gak ada yang bangga padahal itu value-nya. Ya kan? Ah si eta mah bapak lah tukang sayur. Mana terdahar sayur emangna? Kan mestinya gitu, tapi kan kita bayangin. Tapi kan kita berinteraksi dengan orang yang kemudian menunjukkan perbedaan kita, kita jadi malu, ya enggak? Ih kenapa kamu mah beda, ih. Bayang sampai sini ya, yang lain pakai kerudung segi 3, segi 4, ini kerudung gebrus. Kenapa kamu mending gak sopan pakai kerudung gebrus? Emang sopan, kayak gitu. Dan kesopanan penting, bisa mengurangi tahanan. Masa tahanannya kalau kita sopan, walaupun udah merugikan negara 500 miliar, makanya penting untuk bisa sopan, gitu. Astagfirullahaladzim. Tak gini, tak udah lama gak ke alatif, jadi gak latif lagi ininya, astagfirullahaladzim. Gitu, ang teteh ya. Nah ini yang kemudian penting untuk kita pahami SD, SMP. Nah makanya bukan berarti kita harus berbeda, bukan. Tapi tiap keunikan bisa nggak itu tuh jadi valuable. Makanya inna akromakum kan gitu ya, mulia. Mulia tuh artinya tinggi banget levelnya. Value-nya nilainya tinggi. Makanya ada logam mulia. Artinya si logam ini beda kayak batu ya atau baja. Ini mah logam yang kemudian nilainya tuh pasti tinggi terus. Kebayang nggak sampai sini? Kan kemuliaan, karim, akromakum, kemuliaan. Kalau kata Allah gimana? Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa, yang paling nunjukin bagaimana cara kita kemudian makin mendekat sama Allah. Kan gitu. Enggak harus sama orang lain kan. Ini mah SD udah ledek-ledekan soal orang tua. Kita jadi enggak pede sama pekerjaan orang tua kita. Value-nya turun enggak sama kita? Enggak. Aku digituin tuh waktu kecil. Ah ada si Zen mah anak guru, pantesan pinter. Emang aku harus bodoh? Dulu aku waktu SD tuh kalau suka ada cerdas cermat gitu ya, aku mah suka sendirian, gak boleh temenan sama yang lain. Dia mah pinter sendiri. Nah dia mah soalnya anak guru. Aku jadi malu sama profesi mama aku. Mamaku harus apa tuh begal? Sampai sini paham gak? SD di kita tuh kayak gitu tuh. Ini hasil riset ya. Orang tuh mempertanyakan, papa kamu kerjaannya apa? Papa kamu seperti apa? Makanya aku mengajak anak-anak aku tuh mulai umur 3 sampai 4 tahun, pokoknya udah beres rapih dan juga toilet training, aku pasti ajak mereka kemanapun aku berada. Kenapa? Kemanapun aku berada terutama di kondisi-kondisi di mana aku lagi nunjukin puncak performance dan punya value. Kenapa? Supaya anak aku ngelihat dan bangga sama bapaknya, paham gak? Makanya pas lagi gini nih, ini kan hasil literatur review, kajian apa, aku sharing kan ke teman-teman dengan public speaking yang menggugah. Wah, tinggal ya akan kuat ke molohok itu ninggalkan aku kan ya. Nah anak aku kan nyimak, oh papa aku bisaan, gitu. Ah si anak aku namanya Kindi, si Kindi mah bapaknya tukang ngomong, tapi keren. Gitu, jadi bangga sama orang tuanya gitu ya. Ini makan anak gak diperlihatkan kerjaan orang tua, setengah ganggu. Pulang ke rumah, wah nanti dulu ya papa capek abis kerja. Oh ternyata kerjaannya membuat dia lelah. Bayang gak? Membuat dia payah. Di rumah keadaannya gimana? Pakai kaos sangsang, pakai sarung, kerjaannya ngapain? Nyuruh-nyuruh. Cing eta tolong ambilin taun, eta anu taun eta didinya eta taun. Udah mah nyuruh, gak jelas instruksinya terus marah lagi. Aing mah nitah masih gak nitah sorangan. Padahal instruksinya eta taun anu taun eta didinya. Eta anu eta. Nggak adil ya, orang lain nih, lihat kebayang, orang lain, kan akang teteh stranger buat aku ya nggak? Orang lain aku kasih, lihat insight terbaik dari hasil bacaan yang aku dan observasi yang aku lihat,
Tapi di rumah mereka nggak dapetin itu. Adil nggak kira-kira? Padahal yang harusnya dipintain pertanggungjawaban atas siapa? Atas keluarga kan? Makanya Kang Teteh, tiap beres aku ceramah di sini, aku ceramah di rumah. Ente oke nya nanaon nanya, ada yang nanya, Kang Zen, adik Kang Zen kalau di rumah selucu ini gitu. Emang tukang beca di imah nggak beca? Ente tuh kayak gitu. Sampai sini mudah-mudahan clear, jelas. Itu SD. SMP apa coba tantangannya? Kita mesti mirip sama orang lain. Identitas kita tuh kalau kita bergabung sama teman-teman kita. Kalau zaman aku tuh zaman dimana orang tuh harus celananya sontog. Alhamdulillah sekarang mah anak SMP sekarang mah pada pakai celana panjang ya. Zaman aku mah harus sontog. Aturannya 10 cm di atas lutut, coba bayangin. Yang SMP-nya seumur sama aku pasti merasakan ya. Jika Kang Teteh mah SMP-nya udah pada pakai celana panjang ya. SMP-nya, oh pantesan, saroleh. Di aku mah aturannya 10 cm di atas lutut, coba bayangin. Tiis zaman dulu mah. Mata kayak gara-gara SMA, makanya celana sontok sama rambut di spike. Itu SMP pertama kali aku mengenal gel rambut, Lutara Rewas. Dan mama aku kaget, kenapa abang sampai butuh gel untuk ke sekolah? Soalnya teman-teman pun begitu. Kita harus membuat takut tukang balon. Dan aku baru sadar ternyata itu, populasi tukang balon di Bandung menurun di tahun itu. Karena semua anak SMP, pertama tidak suka balon lagi, karena mereka nggak se-stylish itu. Yang kedua, mulai pada pakai rambut spike. Zaman aku SMA, sama nih, identitas itu sama kelompok. We identify to our groups. Kalau kita tidak sama dengan kelompok kita, wow aja. Makanya pas aku masuk SMA kelas 1 muncul AADC yang pertama. Ada apa dengan cinta dulu, semua pakai bondu perempuan, rambutnya pakai naon eta teh, anu dikitu-kitu teh. Capit dilempengkeun geuningan jiga mie. Catok. Cat pakai catokan. Semua cewek-cewek sama kayak gitu rambutnya. Untung di belakang bukan di depan. Di depan. Ini nih identifikasi, kebayang gak sampai sini? Ada gak orang punya nilai kesamaan, punya value lagi? Makanya kan suka ada yang nanya, Kang kenapa ya zaman dulu Usamah bin Zaid, anaknya Zaid bin Haritha yang jadi asistennya Rasulullah, bisa jadi panglima perang, memimpin para sahabat-sahabat yang udah senior, yang memang keren-keren, yang jago-jago, padahal umurnya masih 19 tahun. Panglima sekarang teh Pak Agus Subianto. Saya jadi staf ahlinya kemarin sempat. Panglima tuh, udah senior, jenderal bintang 4. Umurnya udah senior kan ya. Ini jenderal bintang 4 di umur 19 tahun coba. Eta SD-nya di mana? SMP-nya di mana? Kan gak gitu ya. Tapi likonya sama siapa? Apa yang disiapin? Paham gak sampai sini? Value apa? Seru tuh kayak gitu. Imam Syafi'i. Sampai aku paling senang riwayat Imam Syafi'i itu yang kayak gini. Imam Syafi'i itu ngomongin soal fikih berpuasa, kejamaahnya banyak, kemudian beliau minum. Padahal ngomongin fikih puasa dan kondisi saat itu lagi puasa juga, minum. Terus orang-orang pada kaget, kamu katanya ngomongin puasa, kamu sendiri malah nggak puasa. Aku kan belum balik. Bayangin belum balik udah jadi ulama. Bener kan? Aku kan belum balik. Boleh dong, nggak puasa. Gitu. Yang nggak gitu itu mah aku lebay namanya. Cuman menunjukkan betapa sudah sangat matang berpikirnya, malah jadi referensi orang, padahal umurnya masih belum balik, bayangin. Udah tahu soal fikih mimpi basah, tidak pernah basah ketika bermimpi, luar biasa. Nah kita mah, gara-gara revolusi industri, sekolah tuh jadi pemenjaraan. Makanya ada tokoh namanya Michel Foucault, teman-teman bisa cari bukunya, bisa baca. Kritiknya kayak gitu. Jadi aku lagi bukan ngeritik negara kita, itu kritik Michel Foucault ke semua lembaga pendidikan. Di bukunya judulnya namanya Archaeology of Knowledge. Kita tuh di penjara, kita masuk ke sebuah tempat, diseragamkan supaya sama, kehilangan value utama kita, yang padahal udah turun-temurun. Bisa jadi Akang dan Teteh keturunan Prabu Siliwangi. Yang kemudian punya skill dan keahlian khodamnya teh khodam maung gini kan.
Tapi karena harus seragam ketika ya ledekin orang tuanya, harus sama-sama suka drakor, ya enggak, harus ngafalin lagu yang sama. Kalau enggak kita enggak bisa sing along sama bestie kita. Pas bestie kita nyanyi, nu orang apal mah Tola Al Badru Itu lagu apa yang baru ya? Itu kan Makanya bekerja, nah nanti ujungnya ke sini nih, bekerja sesuai gaji apa sesuai hati. Dah hati kita mah yang murni dan bersih mah pasti mendekat sama Allah, mendekat sama sang pemilik hati. Tapi kan kita gelisah terus ya, aduh gaji gak cukup, bulan depan nanti gimana, kapan bisa umroh kalau gajinya segini. Loncat lagi pindah ke tempat lain, mikir hal yang sama, kapan nikahnya, aduh. Kalau gitu, oh ada fasilitas ini nih, nyicil, pinjaman, rudet. Nih kita jadi di sini nih, budak industri. Sampai sini clear ya? Paham? Jelas ya? Nah kita mulai simulasi sekarang Akang Teteh. Kalau ini udah jelas, maka tugas kita adalah mencari value diri kita yang barangkali sudah embedded dan diwariskan dari leluhur. Kalau Kang aku nggak tahu siapa bapakku. Aku lahir dari sebongkah batu. Jangan Anda Sunggokong. Sunggokong itu lahir dari, nggak tahu ceritanya Sunggokong. Sunggokong itu lahir dari sebongkah batu. Dibebaskan oleh setengah mahasiswa. Kita ngomongin soal value diri ya. Akang Teteh dalam hitungan 5, tolong cari pasangan, berdua, lututnya nempel, berhadapan, nanti kita ngobrol. Siap ya? Yuk mulai. Sang Teteh yang selama tadi diskusi dan ngobrol masih bingung dan ngomongnya asal ngomong aja, jika nama orang ngomong itu dipikir, dan aku juga nggak tahu emang orang tuaku tuh apa, kayak gimana, aku juga nggak kenal banget, nggak apa-apa. Tadi makan pencitraan aja ya, sama orang baru, barangkali yang terlontar tuh mungkin pencitraan, dan yang disampaikan baru kepengen, nggak apa-apa. Itu residu atau bias dari pertemuan kali ini. Karena memang ini harusnya jadi PR Akang Teteh kemudian ya. Yuk ngobrol lagi sama orang tuanya, telusuri lagi silsilah keluarganya. Kira-kira keluarga besar aku tuh punya value di mana? Peternakan, perkebunan, ini mah contoh ya. Gak harus tiba-tiba ada yang keluar jadi ternak T-Rex. Itu tong ojol-ojol gitu. Tiba-tiba berkebun apa? Jangan naudzubillah. Nah yang kayak gini nih Akang Teteh mesti ngulik lagi value-nya. Nanti kalau udah nemu, mari kita ngobrol lagi, ketemu lagi untuk membreakdown itu, mengaktualkan. Tapi setidaknya Akang Teteh malam ini jadi shifting paradigm. Jadi apa? Shifting paradigm. Shift, berpindah, hijrah paradigmanya. Jangan-jangan selama ini kita gelisah, resah, ngerasa berputus asa dari rahmat Allah gara-gara mindset kita masih mindset industrialis. Paham sampai sini ya? Gimana kalau aku nggak laku? Gimana kalau aku nggak suka? Gimana kalau aku salah? Gimana kalau nggak enakan? Nggak enakan kasih ke kucing. Industrialis banget. Jangan-jangan kita udah kapitalis banget. Ngerasa butuh terus uang. Tiap dapat uang ngerasa kurang terus uang. Nah kita pindah yuk dari yang mungkin industrialis dan kapitalis ini, kita bergeser ke the valuable me. The valuable me. Karena Allah yang menyaksikan, Rasul yang menyaksikan, dan para mukmin insya Allah menyaksikan. Dan mudah-mudahan nama kita tuh disebut-sebut sama malaikat, didoakan. Itu ya Akang Teteh ya. Tidak ada tanya jawab Akang Teteh karena aku harus pamit mundur, jam 10 mau ada konferensi lagi. Jadi mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita bertemu lagi insya Allah. Barakallah, mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan, terutama barangkali aparat pemerintahan. Mungkin ada intel di sini, hapunten samudaya kalepatan. Itu data yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan ya. Ini semua kajian literaturnya. Kalau butuh ada referensi nanti bisa aku share ya, referensinya apa aja dari yang kita bahas kali ini. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.